Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Prof. Nasih selaku Ketua LTMPT, yang terhormat Prof. Budi selaku Ketua Pelaksana Eksekutif LTMPT, Bapak Ibu tim LTMPT, Bapak Ibu guru BK yang bergabung di link Zoom, maupun juga yang mengikuti kegiatan ini di YouTube maupun Instagram, rekan-rekan wartawan, dan juga adik-adik calon mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala, pagi hari ini kita diberi nikmat sehat dan nikmat waktu, sehingga bisa bergabung dalam rangka sosialisasi senam PTN UTBK SNMPTN 2021. Baik, sebelum dimulai, saya sampaikan beberapa agenda kegiatan pagi ini. Yang pertama pembukaan, kemudian nanti yang kedua langsung paparan dari Prof. Budi, sambil menunggu Prof. Nasih nanti bisa bergabung. Kemudian yang ketiga nanti tanya jawab, dialog, penutup. Baik, Bapak Ibu, untuk mengharap keberkahan dari Allah SWT dan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa kebermanfaatan khususnya bagi adik-adik calon mahasiswa dan ketika menyiapkan diri untuk menggapai prestasinya nanti. Mari kita awali kegiatan ini dengan doa pembuka. Yang beragama Islam silakan diawali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan berkah untuk kita semua di tengah pandemi yang masih mewabah ini. Selanjutnya, mohon berkenan Prof. Budi langsung menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan aktivitas kita di tahun 2021 nanti. Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan bisa melalui chat ataupun nanti melalui rasen yang ada di fasilitas ini. Monggo Prof. Budi, waktu secukupnya Prof. Budi. Baik, terima kasih Pak Anwar. Pak Ketua yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya banggakan, saya hormati, yang kali ini, pagi ini, Alhamdulillah, teman-teman dari guru BK, semoga nggak keliru lagi BP, kemudian juga teman-teman dari wartawan. Nah, ini sekali lagi hari ini dengan sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021 yang pada waktu ada acara kiat bagaimana masuk ke perguruan dahulu, nanti baru saya lanjutkan. Monggo Prof. Nasih. Monggo Bapak, Prof. Nasih. Prof. Nasih. Ji Bapak, monggo. Monggo Prof. Nasih. Tolong disut ke Prof. Nasih dulu. Prof. Budi, tampaknya Pak Ketua masih ada kendala di audio. Oke, baik, saya lanjutkan saja. Ini tadi soalnya WA saya. Halo, Prof. Nasih. Tidak bisa unmute. Oke, sebentar. Pak Bukti. Sudah bisa.
Silahkan di-unmute Pak Ketua. Yang satunya yang sudah unmute sendiri bisa. Yang satu saya matikan yang satu ini. Ah, ini bisa didengar ini. Halo, yang ini ya. Oke, silahkan Pak Ketua. Jadi udah lanjut aja Pak Budi, lanjut ya. Oke, baik. Kalau begitu mohon izin saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang sudah banyak pertanyaan yang terkait dengan seleksi masuk perguruan tinggi tahun 2000 itu monggo silakan untuk bisa diinformasikan kepada halayak publik, terutama kalau teman-teman Bapak Ibu BK itu memberikan itu masih sama, artinya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tidak ada perbedaan bahwa lembaga ini menyelenggarakan tes yang baik, yang kredibel, proporsional, efisien, dan efektif, kira-kira seperti itu. Nah, untuk kaitannya dengan LTMPT sendiri, poinnya adalah bahwa LTMPT itu membantu memfasilitasi para rektor perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ibu Bapak yang saya hormati, yang beda di tahun 2021 ini adalah teman-teman, jadi institusi politeknik itu ikut dalam PMB ini. Jadi nanti termasuk untuk seleksi adik-adik mahasiswa politeknik itu mengikuti di LTMPT. Jadi ada 40 politeknik yang bergabung dengan LTMPT. Oke, poinnya itu. Kemudian yang berikutnya kita bicara PDSS. Jadi sekali lagi SNMPTN. Kalau kita bicara jalur itu kan ada 3 ya, jalur SNMPTN, SBMPTN, kemudian jalur mandiri. Nah, nanti akan saya sampaikan sebetulnya ada perubahan apa untuk SNMPTN tahun 2021. Jadi prinsipnya masih sama bahwa sekolah itu nanti harus memasukkan pangkalan data sekolah dan siswa. Tetapi apa bedanya nanti kita lihat. Jadi sekali lagi bahwa PDSS itu merupakan basis data yang berisi rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapot siswa yang eligible mendaftar. Jadi nanti hanya yang eligible untuk mendaftar saja yang raportnya siswa tersebut harus diisikan. Kalau nggak eligible nggak usah. Ya. Kemudian sekali lagi juga PDSS itu masih mengakomodir kurikulum 2006 KTSP dan kurikulum 2013. Mohon maaf, bagi sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperbolehkan mendaftar PDSS. Nah ini sekali lagi yang teman-teman dari kelas internasional asalkan menggunakan kurikulum nasional itu tidak masalah. Oke, kemudian sekali lagi PDSS itu pada prinsipnya ya kita untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama itu PDSS mengakomodir perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan genap. Kemudian yang penting yang saya tekankan adalah bahwa pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Jadi kepala sekolah mau mengizinkan siapapun, menunjuk siapapun, tapi sekali lagi yang bertanggung jawab di situ adalah kepala sekolah. Dan saya ingatkan sekali lagi, Bapak Ibu yang saya hormati, LTMPT tidak akan merubah satu karakter pun apa yang diisikan oleh sekolah. Jadi artinya sekolahlah itu yang akan sekali lagi bisa merubah itu semua.
Baik, Ibu Bapak yang saya hormati dan teman-teman wartawan. Jadi intinya kalau kita bicara SNMPTN tahun 2021 itu untuk persyaratan sekolah masih sama dengan tahun sebelumnya. Jadi yang penting memiliki NPSN. Nah, kemudian ketentuan akreditasi masih sama. Yang A 40%, ya, jatahnya, kuotanya, yang B 25%, kemudian yang C atau lainnya 5%. Ya, kemudian sekolah itu sekali lagi harus mengisi pangkalan data sekolah dan siswa yang sekali lagi siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Nah, itu. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, yang ingin saya tekankan kemarin kita sudah koordinasi juga dengan Ban SM, ternyata ada kebijakan baru di Ban SM dan sebagian besar hampir 90% itu sekolah-sekolah itu ada perpanjangan akreditasi. Artinya dibanding tahun yang lalu itu sebagian besar tidak ada perbedaan kaitannya dengan status akreditasi. Kecuali yang pilot project ada berapa 500 atau sampai 5.000 dapatnya berapa kurang tahu persis. Oke, kemudian peserta sama. Persyaratan peserta itu sekali lagi hanya diperuntukkan adik-adik yang duduk di kelas 12, baik SMA, MA maupun SMK. Kemudian yang penting lagi bahwa memiliki NISN dan terdapat di PDSS. Artinya nanti kita lihat tahapannya seperti apa, bahwa peserta yang akan mendaftar itu pasti sudah ada datanya di PDSS. Nah, kemudian untuk adik-adik khusus yang mengambil program studi seni dan olahraga itu harus mengunggah portofolio. Nah, ini. Kemudian poin penting lagi yang ingin saya sampaikan di SNMPTN ini adalah pada prinsipnya setiap siswa dapat memilih 2 program studi, baik itu dari 1 PTN atau 2 PTN. Tapi ada catatannya untuk khusus yang SNMPTN. Jika memilih 2 program studi, maka salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, SMA atau SMK asalnya. Artinya apa? Artinya kalau 2 program studi, misalkan adik-adik ini berasal dari Makassar, ya harus mengambil salah satu program studinya itu di perguruan tinggi yang ada di Makassar. Nah, ini yang saya tekankan, sekali lagi Bapak Ibu juga betul-betul bisa memberi informasi yang benar kepada adik-adik, karena ada kebijakan ini dan yang sudah diterima di SNMPTN tidak diizinkan mendaftar UTBK SBMPTN, artinya ya harus pilihan 1, pilihan 2 itu sama senangnya. Kalau senangnya hanya 1 ya sudah 1 saja memilih program studi, nggak usah 2. Nah, itu kira-kira. Baik, kemudian Ibu Bapak yang saya hormati lah, ini yang penting. Yang penting saya sampaikan ya. Sekali lagi perbedaannya kalau kita banding tahun sebelumnya 2020, ini yang untuk 2021, tahapannya adalah sebagai berikut teman-teman. Bapak Ibu, kami mohon dengan sangat ya, sekolah-sekolah semua sekolah itu cek di Pusdatin PDSPK status dari sekolah masing-masing ya. Jadi artinya akan kita tunggu sampai tanggal 23 Desember, kita cut off-nya itu di 23 Desember, kemudian data dari Pusdatin itu akan kita ambil, kemudian kita pakai untuk memperhitungkan kuota dari masing-masing sekolah itu berapa. Dasarnya adalah dari akreditasi sekolah dan jumlah siswa kelas paralel, IPA, IPS, atau bahasa. Jadi sekali lagi, LTMPT akan mengambil data dari Pusdatin PDSPK Kemendikbud, ya. Disitulah sudah ada data dari Ban SM, sudah ada data kalau teman-teman yang dari MAN itu ada emis pendis Kemenak. Nah, kita hanya mengambil sumber dari itu. Kemudian setelah itu tanggal 28
itu kita umumkan secara terbuka di laman LTMPT. Ya. Jadi sekolah A, B, C dan sebagainya itu kira-kira ya mempunyai kuota berapa masing-masing. Jadi misalkan sekolah ini mempunyai 3 jurusan IPA, IPS, Bahasa, kemudian masing-masing jatahnya, kuotanya untuk mendaftar SNMPTN itu berapa. Itu akan kita umumkan. Nah, Bapak Ibu sudah kita minta sampai sebelum tanggal 23 silahkan untuk dicek di lamannya Pusdatin sudah betul atau belum. Kalau belum segera untuk dikoreksi. Tetapi kami LTMPT juga masih memberi kesempatan. Kita umumkan tanggal 28 Desember, kemudian Bapak Ibu bisa protes, bisa menyanggah kalau memang informasi yang kita berikan itu tidak benar. Nah, kita tunggu sampai tanggal 15 Januari 2021 pukul 15. Jadi itu Bapak sekalian, yang membedakan dengan kemarin adalah itu. Karena apa? Karena sekali lagi dilanjutkan, ya sekali lagi habis itu nanti baru sekolah membuat akun LTMPT. Bagi sekolah-sekolah yang sudah memiliki akun LTMPT tahun-tahun sebelumnya itu bisa dipakai kembali, tidak harus membuat yang baru. Ya sekali lagi tidak perlu membuat yang baru. Kemudian pertanyaannya lah kalau lupa gimana Pak? Ya lupa nanti ada bantunya, alat bantu menanyakan misalkan lupa passwordnya apa dan sebagainya. Nah ini Bapak sekalian. Kemudian sekali lagi setelah itu juga adik-adik itu juga kelas 12 ya. Semua kita minta juga untuk membuat akun LTMPT. Karena sekali lagi ini nanti akan digunakan untuk kalau tidak diterima di SNMPTN akan digunakan untuk mendaftar di UTBK SBMPTN. Nah, kemudian setelah itu, tadi sekolah sudah mendapatkan informasi berapa kuotanya, kemudian sekolah ini sekali lagi akan memilih. Sebagai contoh, kalau kelas IPA paralel itu taruhlah 100 orang, dan akreditasi A, maka LTMPT akan mengumumkan jatahnya adalah 40 orang. Kemudian 40 orang itu siapa saja, itu silahkan, itu sekolahlah yang menentukan. Karena sekali lagi ya walaupun kita ada guide-nya agar juga tidak ada masalah dengan orang tua dan sebagainya. Jadi sekali lagi data ini kita ambil dari Pusdatin. Kemudian sekalian saja nanti kalau ada pertanyaan karena periode lalu sudah ada pertanyaan. Kalau misalkan ada sekolah tersebut jatahnya 40 orang tetapi ternyata urutan 1 sampai 4 itu akan sekolah ke luar negeri, bagaimana? Apakah jatahnya 36 atau 40? Tetap 40, Ibu Bapak sekalian. Jadi silahkan jatah 40 orang itu siapa saja, kemudian setelah itu diisikan di PDSS. Jadi artinya yang diisikan itu hanya 40 orang itu, tidak semua siswa di kelas paralel itu. Ya. Jadi ini untuk memberikan kemudahan kepada ibu sekalian, tidak terlalu banyak kayak kemarin dan sebagainya, itu kita lakukan ini. Dan kita pun juga sama, karena setiap tahun kalau kita menggunakan pola yang lalu, kita menampung data 2,3 juta, padahal yang ikut seleksi kira-kira 600-700 ribu. Oke. Kemudian setelah itu siswa yang sudah eligible tadi mendaftar SNMPTN, memilih program studi ya sekali lagi mohon kalau senangnya hanya satu ya satu karena nanti akan ada konsekuensi diterima tidak ditempati, tidak boleh ikut ujian UTBK, tidak punya nilai UTBK. Beberapa perguruan tinggi mensyaratkan harus punya nilai UTBK, akhirnya tidak bisa juga sampai ke jalur mandiri. Ini tolong hati-hati. Kemudian setelah itu bagi prodi yang mempunyai area seni dan bidang seni olahraga mengunggah portofolio, kemudian setelah itu kita akan melakukan seleksi, kemudian kita umumkan. Ini nanti jadwalnya kita sampaikan di belakang. Kemudian setelah itu daftar ulang. Nah, ini kira-kira SNMPTN seperti itu ya.
Ibu Bapak yang saya hormati. Nah, kami itu juga masih memberikan informasi agar Bapak Ibu di sekolah-sekolah itu tidak banyak diskusi dengan orang tua. Jadi sekali lagi bahwa pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut, sama dengan yang kemarin Ibu sekalian. Jadi kalau IPA berarti mata pelajaran apa yang diperhitungkan, IPS, bahasa, SMK dan sebagainya. Ini masih sama dengan yang kemarin ya. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, pertanyaannya adalah Pak, nanti kalau dibuntutnya itu artinya kalau 40 tadi nomor 38 sampai 43 itu nilainya sama semua gimana Pak? Kayak gitu. Nah, ini sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Silahkan dibobot matematik lebih tinggi ya boleh, kalau tidak ada prestasi akademik yang lain itu kita serahkan sepenuhnya dan kita memberi kepercayaan partisipasi kepada sekolah. Ya. Kemudian jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Jadi kira-kira itu Ibu sekalian, kalau nanti akan prinsipnya PPT ini akan bisa diunduh oleh Bapak Ibu semua di web resmi LTMPT, termasuk informasi awal nanti juga akan kita informasikan. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, nah kira-kira kalau jadwal kegiatan SNMPTN adalah sebagai berikut. Jadi nanti tanggal 4 Januari itu sudah ada peluncuran, ya. Kemudian registrasi akun LTMPT untuk jalur SNMPTN ini tanggal 4 Januari sampai 1 Februari. Kemudian siswa yang eligible oleh sekolah itu ditetapkan pada tanggal 4 Januari sampai 8 Februari. Kemudian yang eligible ini diisikan oleh sekolah di PDSS tanggal 11 Januari sampai 8, kemudian pendaftaran oleh adik-adik ya oleh siswa 15 sampai 24, kemudian pengumuman SNMPTN kita laksanakan insya Allah tanggal 22 Maret 2021. Jadi artinya tanggal 22 Maret 2021 itu adik-adik yang melalui jalur SNMPTN itu sudah mendapatkan nilai ini. Oke, kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, kita bicara UTBK SBMPTN. Apa yang beda dibanding tahun yang lalu, Ibu sekalian? Jadi intinya, prinsipnya, secara garis besar itu semua sama kecuali materi tes. Jadi materi tes, sekali lagi, kalau 2020 karena ada COVID-19, kita hanya TPS saja, tes potensi skolastik, tetapi pada tahun 2021, materi yang diteskan itu baik TPS maupun TKA, tes kompetensi akademik. Ya. Dan sekali lagi kita melaksanakan UTBK 2021 itu masih menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Jadi asumsinya belum selesai permasalahan COVID-19 ini. Oke, kemudian yang perlu saya ingatkan, nanti kita lihat, jadi pelaksanaan tes ada 2 gelombang, sebanyak 14 hari karena masing-masing gelombang 7 hari. Kemudian sesinya itu sehari 2 kali sehingga totalnya 28 sesi. Nah, yang perlu saya ingatkan di sini buat sekalian bahwa kesempatan tes bagi peserta itu hanya diizinkan 1 kali. Jadi artinya tidak bisa 2 kali. Kemudian yang penting lagi untuk UTBK 2021 kami mohon maaf, pendaftaran UTBK dan SBMPTN itu merupakan satu kesatuan. Artinya apa? Artinya bahwa hasil TPS itu belum bisa kita umumkan sebelum pendaftaran SBMPTN. Jadi masih sama 2020, adik-adik yang mengambil prodi apa itu tidak tahu nilainya atau belum tahu nilainya UTBK berapa. Tapi nanti setelah pengumuman itu baru kita umumkan. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati,
Prinsipnya sekali lagi peserta UTBK itu harus memiliki akun LTMPT. Mohon maaf kemarin termasuk mungkin sekarang itu masih ada saja keluhan-keluhan peserta bahwa saya nggak tahu dan informasi sehingga saya tidak membuat akun LTMPT sehingga tidak bisa ikut tes UTBK. Jadi mohon sekali lagi bantuannya untuk disebarluaskan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang akan mengikuti TMP 2021 tidak tahu dan tidak mempunyai akun LTMPT. Oke, baik Ibu Bapak sekalian, jadi kalau pesertanya selain lulusan tahun 2021 termasuk boleh paket C, tapi mohon maaf paket C kita batasi pada 1 Juli 2021 umurnya maksimal 25 tahun. Nah, kemudian lulusan 2 tahun sebelumnya 2019 dan 2020 itu sekali lagi kita izinkan termasuk paket C-nya yang 2020. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, yang penting di sini adik-adik 2019-2020 yang sudah memiliki akun LTMPT akan ikut UTBK lagi di tahun 2021 itu tidak perlu membuat akun LTMPT lagi. Akun yang kemarin bisa digunakan. Nah, kalau lupa ya tadi boleh tanya, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, konsekuensinya karena ada TKA, TPS dan TKA ada campuran ya, maka peserta yang akan memilih program studi Saintek maka harus mengikuti TPS dan TKA Saintek. Kemudian adik-adik yang mengambil prodi Soshum maka mengikuti TPS dan TKA Soshum. Kemudian adik-adik yang mengambil campuran ya, ada satu prodi di IPA, satu IPS, itu berarti yang bersangkutan harus mengikuti TPS, kemudian TKA Saintek dan TKA Soshum. Karena sekali lagi adik-adik ini nanti akan punya nilai kalau memilih program studi A berapa, mempunyai nilai di program studi B yang beda Saintek Soshumnya itu berapa dan sebagainya. Kemudian kami mohon maaf juga bahwa hasil UTBK 2021 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2021. Dan sekali lagi kita kembali dengan seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa peserta harus membayar biaya UTBK yang itu terdiri dari TPS dan TKA. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, penting ini saya kira ini sudah banyak terinformasikan dan ya yang ngarang-ngarang sudah banyak kira-kira seperti itu. Bapak Ibu adik-adik pun sudah bisa menemukan di toko-toko buku dan sebagainya. Jadi materi UTBK di 2021 itu tadi sudah saya sampaikan ada tes potensi skolastik dan tes kompetensi akademik. Yang itu nanti sekali lagi di dalam TPS itu kita umumkan nilai kemampuan penalaran umum berapa, kuantitatif berapa, pengetahuan pemahaman umum berapa, kemampuan memahami bacaan dan menulis berapa. Jadi ada subtesnya itu termasuk kita umumkan. Termasuk di TKA. Nah ini TKA ini ada perubahan sedikit Ibu sekalian, tolong diperhatikan. Jadi kalau yang kelompok ujian Saintek, Sains dan Teknologi, itu sekali lagi materi ujinya itu kan TPS dan TKA Saintek. Ya, di dalamnya TKA Saintek itu ada matematik, fisika, kimia dan biologi. Ya. Kemudian yang kelompok ujian sosial humaniora itu sekali lagi TPS. Kemudian TKA Soshum itu terdiri dari geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi. Ada yang hilang, Ibu Bapak yang saya hormati, dibanding tahun yang lalu itu ada matematika IPS. Itu sekarang tidak ada lagi karena sekali lagi sebetulnya kita evaluasi antara matematika di TPS ini kira-kira sama dengan kemampuan dari adik-adik yang di IPS. Jadi tidak ada lagi matematika IPS.
Kemudian untuk yang kelompok ujian campuran, itu sekali lagi materinya TPS, kemudian TKA Saintek dan TKA Sosum. Kemudian dari sisi waktu, Ibu sekalian, kira-kira 3 jam 15 menit ya, untuk yang kelompok Saintek dan kelompok Sosum. Kemudian kalau yang kelompok campuran ini nanti kita tambahkan satu lagi 90 menit, kira-kira itu. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, pada prinsipnya untuk pendaftaran UTBK itu tidak ada perbedaan dibanding tahun yang lalu. Jadi intinya bahwa adik-adik ini sekali lagi untuk masuk mendaftar di UTBK SBMPTN harus mempunyai NISN, NPSN, dan tanggal lahir. Sudah sama seperti kemarin. Ya. Kemudian login, kemudian setelah itu memilih menu verifikasi validasi data siswa dan sebagainya, memilih menu pendaftaran UTBK, kemudian membayar di bank, kemudian melakukan login kembali, kemudian mendaftar UTBK di pusat UTBK mana, kemudian mencetak kartu, kemudian mengikuti UTBK. Jadi prinsipnya teman-teman itu pemilihan pusat UTBK, kemudian nanti pengacakan dapat sekolah di mana itu masih sama persis tahun kemarin ya itu. Kemudian saya ingatkan sekali lagi bahwa adik-adik itu yang telah lulus SNMPTN 2021 secara sistem akan ditolak untuk mendaftar UTBK ya. Itu. Kemudian khusus Ibu Bapak yang putra-putrinya punya peserta atau siswa yang tunanetra, kami mohon bantuannya dengan sangat harus ada atau menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah. Karena sekali lagi ini kadang-kadang kita sudah mengalokasikan untuk tunanetra tetapi tidak dilakukan. Jadi kalau ketentuan siswa saya kira masih sama seperti tahun yang lalu. Jadi yang penting juga ada identitas yang bersangkutan lah kira-kira seperti itu. Oke, baik Ibu Bapak yang saya hormati, teman-teman wartawan semuanya, sekali lagi kalau lokasi UTBK 2021 itu masih sama dengan tahun sebelumnya. Pusat UTBK kita, mitra kita itu ada 74 pusat UTBK di PTN. Nah, kemudian di pusat-pusat UTBK PTN itulah yang akan kemungkinan bekerja sama dengan lokasi-lokasi tertentu, termasuk sekarang Politeknik gabung kita, berarti kemungkinan tes di Politeknik, tapi tetap masih di bawah 74 pusat UTBK ini. Termasuk mungkin masih ada COVID, nanti akan melaksanakan di kabupaten, perwakilan, salah satu sekolah atau apapun, itu nanti tergantung dari pusat UTBK masing-masing. Oke. Sekarang kalau kita lihat pelaksanaan UTBK SBMPTN. Nah, ini kira-kira gambarannya begini buat sekalian. Jadi tadi sudah kita katakan dilaksanakan dalam 2 gelombang. Ya, setiap gelombang itu Senin sampai Minggu, mohon maaf. Jadi terpaksa kita lakukan itu 7 hari. Nah, ini baik gelombang 1 maupun gelombang 2, dua-duanya itu bulan puasa. Mohon maaf, malah justru insya Allah barokah kira-kira gitu ya. Jadi gelombang 1 tanggal 12 April sampai 18 April, kemudian gelombang 2 26 April sampai 2 Mei. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, semua pusat UTBK itu tidak harus atau tidak akan melaksanakan sebanyak 2 gelombang. Jadi sangat tergantung dari jumlah pendaftar di pusat UTBK tersebut. Pengalaman tahun-tahun kemarin yang full sampai 2 sesi penuh itu hanya beberapa pusat UTBK. Jadi yang kira-kira di kota Jakarta, Bandung, kemudian Semarang, Surabaya itu kira-kira ya. Tapi kalau yang lain-lain di luar itu bisa juga 1 gelombang aja sudah selesai. Oke, kemudian kita juga menghormati pelaksanaan UTBK kelompok campuran itu waktu dan sebagainya kita sesuaikan dengan ini. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, ini penting. Mohon maaf, ini harus dipahami betul.
Jadi kalau kita bicara pelaksanaan UTBK 2021, bagi peserta UTBK kelompok ujian Saintek atau Sosum itu bisa mengikuti sesi pagi atau sesi siang. Jadi artinya di sini ya antara waktu Indonesia Barat, Tengah, Timur itu sekali lagi jamnya itu mengacu kepada 1. Jadi artinya kalau kita mulai di Barat 7.15, itu di tengah berarti 8.15, di timur 9.15, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi artinya yang Saintek atau Sosum bisa mendapatkan baik itu sesi pagi atau sesi siang. Kemudian bagaimana untuk yang campuran? Nah, jadi untuk yang adik-adik peserta yang mengambil kelompok ujian campuran, itu akan kita tentukan hari-hari tertentu. Kemudian adik-adik ini akan kita plot sesi paginya itu mengambil TPS dan TKA Saintek. Ya. Jadi semua adik-adik ini kita plot untuk yang mengambil campuran paginya adalah TPS dan TKA Saintek. Kemudian siangnya hari yang sama ya itu tes kompetensi akademik Sosum. Jadi akan selesai dalam 1 hari sehingga adik-adik yang dari jauh itu nggak perlu nginap dan sebagainya kira-kira seperti itu. Oke, kemudian pelaksanaan juga nanti akan kita akomodir bagi daerah-daerah tertentu yang mungkin membutuhkan waktu geser 5 menit atau 10 menit untuk sholat dan sebagainya. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, jadi kita kembali masalah biaya UTBK itu kembali ke 2019-2018. Jadi untuk yang adik-adik yang mengambil ujian Saintek atau ujian Sosum harus membayar 200.000. Kemudian adik-adik yang mengambil campuran itu 300.000. Jadi ini sama dengan karena kita melaksanakan tes itu TPS dan TKA. Ya, itu. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, kemudian SBMPTN-nya sendiri, hanya poin yang penting aja yang saya sampaikan karena prinsipnya sama dengan tahun lalu. Yang penting mempunyai nilai UTBK tahun 2021, kemudian memiliki kesehatan yang memadai. Ini tergantung dari masing-masing prodi di perguruan tingginya, nanti tolong itu dicarikan atau dilihat informasinya di perguruan tinggi masing-masing. Ya mohon maaf, misalkan buta warna itu nggak boleh masuk ke kedokteran, agro, kimia, dan sebagainya. Kemudian bagi peserta yang mengambil prodi olahraga dan seni itu harus mengunggah portofolio. Jadi saya ingatkan sekali lagi, portofolio itu kalau yang bersangkutan mengambil 2 program studi, berarti portofolionya itu juga harus membuat 2. Nah, jadi misalkan 1 olahraga, 1 tari, nah itu berarti harus mengunggah 2 portofolio. Ya, itu yang saya ingatkan. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati dan teman-teman semua, jadi tadi kalau SNMPTN ada kewajiban memilih program studi itu kalau 2, salah satunya di daerah di mana adik-adik itu sekolah berada. Khusus untuk yang SBMPTN itu bebas. Artinya misalkan siswa dari Makassar mengambil program studi, satunya pilihan 1 ada di UNER, pilihan 2 di UGM, kemudian atau di UI dengan ITB dan sebagainya, itu boleh. Tidak harus salah satunya perguruan tinggi yang ada di Makassar. Jadi bedanya SN dan SB itu kira-kira Ibu sekalian kaitannya dengan pilihan program studi. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira tadi sebetulnya blended. Artinya UTBK dan SBMPTN itu merupakan satu kesatuan. Tapi tadi itu kan sama, artinya bayar, setelah bayar masuk, kemudian mengisi dan sebagainya. Ini termasuk setelah selesai mencetak kartu SNMPTN, kemudian dilanjutkan mendaftar SBMPTN. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi intinya pendaftaran dilakukan bersamaan pendaftaran UTBK, kemudian setelah itu masuk ke portal,
mengisi biodata yang kurang, artinya yang sudah kan ditarik dari akun LTMPT tadi, kemudian memilih program studi, mengubah dokumen, kemudian pengumuman kelulusan SBMPTN. Oke, jadi sekali lagi saya tekankan, yang sudah diterima di jalur SNMPTN tidak boleh mendaftar di SBMPTN atau tadi UTBK, kira-kira itu. Oke, baik teman-teman yang saya banggakan, jadi kalau penjadwalannya sekali lagi registrasi akun LTMPT bagi yang belum punya ya, itu tanggal 7 sampai 12 Maret ya. Kemudian pendaftaran UTBK SBMPTN 15 Maret sampai 1 April. Kemudian pelaksanaan UTBK itu gelombang 1 12 sampai 18, kemudian gelombang 2 26 sampai 2 Mei. Kemudian pengumuman di 14 Juni 2021 sehingga masih luas, waktunya panjang untuk jalur mandiri. Jadi saya kira itu, kemudian yang sering rame atau mungkin informasinya sebetulnya bukan di LTMPT. Ini LTMPT hanya menginformasikan saja kaitannya dengan pelamar beasiswa Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah. Itu sekali lagi siswa pendaftar dari keluarga tidak mampu, intinya tidak perlu resah, tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Tetapi sekali lagi informasi detail dapat dilihat pada website Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan di https://kipkuliah.kemdikbud.go.id. Jadi sekali lagi yang terkait dengan KIP kuliah mohon dengan sangat ya berurusan dengan Puslabdik, Pusat Pembiayaan Biaya Puslabdik, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, yang itu sudah unit tersendiri di bawah Kementerian Pendidikan. Oke. Baik, ini tadi sudah saya kira, ini hanya rangkuman jadwalnya kira-kira seperti apa. Oke, kemudian kami masih berada di lembaga yang di bawah Kemdikbud. Kantor kita LTMPT itu ada di Gedung D lantai 2 Komplek Kemdikbud Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat. Jadi kalau ada apa-apa termasuk email, telepon, call center, helpdesk itu semua ada di LTMPT termasuk informasi resmi. Mohon maaf kalau ada apa-apa tolong dicek di web resmi kita www.ltmpt.id.ic.id. Jadi bukan dari sumber yang lain yang kadang-kadang itu ditambah-tambah dikurangi. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira penjelasan saya terkait dengan informasi penerimaan mahasiswa baru dari sekali lagi ada sudah 85 perguruan tinggi ditambah 40 perguruan tinggi itu seperti ini. Dan satu kali lagi beberapa lembaga kementerian kayak Kementerian Keuangan yang STAN itu juga harus sekali lagi pendaftar STAN itu harus memiliki nilai UTBK. Baik, saya kira demikian Pak Anwar yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan sepenuhnya kepada Pak Anwar. Silahkan, makasih. Terima kasih Prof. Budi, Bapak-Ibu sekalian. Sebelum sampai pada tanya jawab, mohon berkenan Prof. Nasih untuk menyampaikan arahan. Pak Bekti, Prof. Nasih, mohon izin Prof. Nasih, mohon berkenan memberikan arahan. Alhamdulillah, terima kasih. Ibu Bapak yang saya hormati, kawan-kawan LTMPT yang juga saya hormati, mohon maaf hanya ada sedikit teknis di rumah nggak nyambung-nyambung. Begitu nyambung ternyata suaranya nggak kedengaran dari
Nah, udah nyampe di kampus lagi nih, Sabtu-Sabtu. Baik, jadi pertama tentu kami sangat berterima kasih atas diluangkannya waktu oleh kawan-kawan dari BK ya, dari BK. Pak Budi tadi menegaskan jangan BP ya, BP itu kurang milenial kan, terlalu kolonial. Kalau BK itu kan milenial sekali. Kemudian juga semua yang ikut dalam Zoom ini. Jadi ini informasi awal yang menurut saya perlu dipegang terus informasinya karena informasi resmi, sehingga nanti kalau ada apa-apa informasi yang tidak sama dengan apa yang kita sampaikan, tentu klarifikasinya kembali ke kita di LTMPT sini. Kemudian berikutnya tentu ini sudah bulan Desember, sehingga kenapa kami harus agak terburu-buru menyampaikan beberapa informasi ini, itu lebih karena kita butuh persiapan yang lebih matang lagi dan ada banyak hal yang harus disiapkan oleh kawan-kawan di sekolah. Khususnya yang berkaitan dengan integrasi data. Sekali lagi untuk tahun ini, Pak Budi pasti juga sudah menjelaskan, untuk tahun ini kita akan menggunakan data dari Dapodik dan Pusdatin gitu kan, untuk melihat dan atau menetapkan kuota ya, setiap sekolah. Dan itu akan segera kita lakukan. Oleh karena itu kami mohon kawan-kawan di sekolah untuk bisa ngecek gitu kan, kevalidan, keabsahan, kebenaran data yang ada di Pusdatin, baik yang menyangkut masalah akreditasi maupun yang berkaitan dengan masalah jumlah siswanya. Karena boleh jadi ada beberapa yang beda. Kalaupun ada perbedaan, lagi-lagi kami juga nanti harus tetap kembali kepada data yang ada di Pusdatin, Dapodik, gitu kan? Karena itu data yang kita integrasikan. Artinya Bapak Ibu tidak bisa merubahnya langsung melalui LTMPT, karena di LTMPT tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan berkaitan dengan akreditasi maupun jumlah siswanya. Dapodik Pusdatin lah yang kemudian melakukannya. Nah, ini yang kita pandang perlu agar kawan-kawan di sekolah segera melakukan beberapa persiapan yang diperlukan. Kemudian yang kedua yang juga menyangkut hal persiapan teknis adalah berkaitan dengan lantas siapa saja yang harus kita masukkan untuk bisa ikut SNMPTN. Saya pikir semuanya kita serahkan, kita kembalikan kepada sekolah. Pak Budi juga sudah menjelaskan bahwa kalau misalnya sekolah tertentu itu mempunyai kuota 50 orang, ya, 50 orang, kemudian ada 10 orang yang pengen kuliahnya ke luar negeri, atau tidak pengen kuliah di PTN misalnya, maka 50 siapa saja itu diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Dan itu juga menurut saya harus disiapkan sejak dini, artinya sejak sekarang. Sehingga tidak nanti tanggal 4 baru mulai, apa istilahnya, baru mulai tergesa-gesa gitu kan, untuk mengatur atau mengurutkan atau meranking atau membuat diskusi berkaitan dengan ranking maupun pilihan-pilihannya. Nah, itu beberapa hal yang menurut saya di awal ini penting karena lagi-lagi insya Allah akhir minggu depan ya tanggal 23 akan merupakan cut off dari data Dapodik atau Pusdatin yang kita ambil. Sehingga monggo Bapak Ibu di sekolah atau representasi dari sekolah untuk bisa berkoordinasi atau melihat dan ngecek sedini mungkin biar tidak ada yang dirugikan. Termasuk dalamnya monggo sejak awal mulai diidentifikasi daya tampung itu akan diisi oleh siapa saja dan bagaimana nilainya. Tentu tadi juga disampaikan bahwa perankingan dasarnya adalah dari nilai. Jadi dari nilai beberapa mata pelajaran yang memang sudah ditetapkan sejak awal dan semuanya
harus menggunakan nilai yang standar. Mereka yang menggunakan nilai A, B, C pun harus distandarkan sama satu dengan yang lainnya, sehingga antar siswa nanti kami akan bisa membandingkannya. Kami tidak ada urusan dengan berapa nilainya, kami hanya menggunakan nilai yang sudah masuk itu sebagai bagian dari urutan-urutan yang akan kami serahkan pada semua rektor. Rektorlah yang nanti akan menentukan dan memilih siapa-siapa yang akan diterima dalam SNMPTN. Kemudian di SBMPTN, Bapak sekalian, juga tentu kami juga mohon ada beberapa penyiapan, karena kondisinya juga masih COVID, tentu kami juga nanti akan menerapkan protokol COVID dalam proses pelaksanaan ujiannya. Sehingga kawan-kawan, para peserta, tentu kita harapkan dan perlu disiapkan untuk tetap dalam keadaan sehat, tetap menggunakan masker, tetap nanti harus menjaga jarak, dan bahkan di beberapa tempat boleh jadi akan ada mekanisme rapid test dan lain-lain, sehingga memang kawan-kawan di sekolah harus melakukan. Jangan sampai nanti pas ujian ternyata ada sesuatu hal yang menyebabkan yang bersangkutan tidak boleh masuk dalam ruang ujian. Bukan apa-apa, kita mendapatkan izin untuk bisa melaksanakan itu kan karena diterapkannya protokol COVID. Kalau tidak ada protokol kesehatan berkenaan dengan COVID, tentu kita akan kesulitan. Sehingga mohon sekali lagi untuk mendapatkan perhatian dengan sebaik-baiknya. Itu beberapa hal yang barangkali perlu kami tekankan sekali lagi, perlu kami ulangkan sekali lagi dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Budi tadi berkaitan dengan pelaksanaan SNMPTN maupun SBMPTN. Akan lebih baik lagi kalau kita bisa diskusi, bisa menyampaikan beberapa hal nanti yang menjadi kesulitan atau persoalan di sekolah, atau beberapa hal yang masih perlu mendapatkan klarifikasi dari kami di LTMPT. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih pada kawan-kawan di sekolah, para kepala sekolah, para guru BK, dan semua yang mengikuti kegiatan ini. Mohon kerjasamanya benar gitu kan untuk proses pelaksanaannya, karena kalau tanpa kerjasama antara kita semuanya, khususnya dengan sekolah, tentu pelaksanaannya akan tidak selancar yang kita harapkan. Demikian kami kembalikan pada Pak Anwar untuk melanjutkan dengan diskusi. Silakan Pak Anwar. Terima kasih Prof. Nasih, Bapak Ibu sekalian, Prof. Budi.